Sepatu karbon itu paling cocok buat race, buat lomba, buat event, buat kebut-kebutan. Nah, kalau kalian pakai sepatu karbon buat harian, ya ada dua faktor. Yang pertama, beli sepatu itu nggak harus yang paling baru, nggak harus yang paling mahal, nggak harus yang karbon-karbonan. Emang situ siapa? Situ atlet. Mau cari podium. Mau apa toh? Mau cari apa? I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all? Juga intro boleh lah sedikit. Wow. Oke teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Hari ini sesuai sedikit intro yang nyerempet-nyerempet tadi, aku mau nge-review suatu sepatu. Tapi kali ini tuh bukan sepatu yang top line, bukan sepatu yang karbon, dan bukan sepatu yang seri paling paling baru. Enggak, sama sekali enggak. Ini adalah sepatu yang udah beberapa waktu keluar, udah lama, tapi ya nggak lama-lama amat. Dan ini untuk range harga ada di bawah 2 jutaan, yang menurutku ini middle ya, seri apa ya istilahnya ya, mungkin lebih banyak orang yang bisa beli daripada yang harga 3 juta up. Sepatu yang mau kita review kali ini adalah Asics Nosa 3 15. Sesuai namanya 3, Asics membuat sepatu ini dia lebih gampang buat kaki itu masuk dan keluar dan ditali. Jadi buat orang yang suka triathlon, sepatu ini tuh cocok banget. Pokoknya sebelum kita ngomongin lebih lanjut, langsung kita lihat detail bahannya. Let's go. Oke, sesekali kita nge-review sepatunya outdoor ya teman-teman, biar lebih alami. Cuman pindah tempat dikit karena yang tadi banyak nyamuknya. Oke, langsung aja. Ini dia Asics Asics Nosa 3 15. Ini bentuknya kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di websitenya Asics Indonesia atau di marketplace-nya, atau kalian main ke store Asics atau Planet Sport, kalian bakal lihat Nosa 3 ini warnanya seperti ini teman-teman. Ada yang warna kayak pelangi rainbow, kayak pedal pop gitu, ada yang warna ini. Nah, ini selera ya. Kalau kalian teman-teman suka yang warna-warna gonjreng, ya pasti bakal suka. Tapi kalau enggak, pasti bakal ngerasa wah ini norak, ini apa namanya, genit dan semacamnya. Cuman kalau aku sendiri, kalau dari segi warnanya, walaupun aku suka gonjreng, cuman aku sengaja pilih yang rada netral karena ketika aku baca reviewnya atau ketika aku denger review di runner-runner luar, mereka tuh bilang bahwa sepatu ini tuh gampang buat keluar masuk, kaki keluar masuk tuh gampang, makanya dia didesain buat 3. Maka aku coba cari atau pilih yang warnanya rada kalem teman-teman, karena kalau aku nanti mau keluar negeri, keluar kota, keluar pulau, aku bakal bawa sepatu tuh yang ringkas, yang bisa buat jalan-jalan enak, keluar masuk enak, bisa buat lari juga. Makanya aku pilih warna ini teman-teman. Buat desainnya sendiri atau buat apa namanya bentuknya, menurutku sih oke, menurutku keren. Ini Asics banget. Mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Ini bahan uppernya seperti ini, cukup elastis, cukup bisa mengikuti kaki, tapi bukan yang sampai kaki kita tuh bukan yang sampai over. Maksudku dia masih bisa nahan teman-teman, nggak yang sampai meletot-meletot. Terus untuk lidahnya sendiri tuh seperti ini, cukup tipis tapi juga aman. Lalu bagian belakangnya seperti ini, heel cupnya cukup tinggi dan ada bantalan busanya teman-teman. Terus ini ada tulisan Nosa 3 15.
Dan untuk midsole-nya dia pakai flight foam. Ini. Outsole-nya seperti ini. Nanti aku bakal bahas kelemahan dan kekurangannya atau performanya feel dipakainya kayak gimana. First impression ketika kaki pertama kali masuk, dia fitnya ini pas. Fitnya di bagian midsole-nya atau middle-nya sini tuh pas, nggak terlalu narrow, nggak terlalu wide atau overweight. Nah, ini tuh udah Asian fit, memang relatif lebih wide daripada sepatu-sepatu Amerika atau Eropa, cuman nggak yang lebar-lebar banget. Mungkin Asics ada seri 2E atau seri wide-nya kali ya, buat kalian yang punya kaki yang super duper lebar teman-teman. Nah, terus aku udah pakai sepatu ini sekitar 70 kilo. So far sepatu ini tuh cocok banget buat kalian yang menurutku ya, yang cari sepatu harian, daily trainer, atau bisa buat jalan, bisa buat lari. Contohnya kalau kalian tuh atau pengusaha yang sering keluar kota gitu, nah sepatu ini tuh cocok banget buat jalan bisa, buat lari bisa. Kelemahan dari sepatu ini kalau dari segi performa, dia kalau untuk long run yang amat sangat long, yang di atas 21, di atas 25, dia relatif lebih kempes dan pantulannya tuh nggak ada teman-teman. Pun juga buat speed training, ketika kita interval, kita mau hentakin kaki, itu dia kurang ada pantulannya. Jadi apa ya, kalau buat speed kurang oke lah. Dia bisanya buat santai, buat isi, buat daily teman-teman. Lalu kita bahas sole-nya seperti ini. Aku ketika pakai sepatu ini tuh lumayan sering dipakai buat di track, di jogging track, di yang karet itu teman-teman. Aku juga sering pakai di aspal atau paving atau cor-coran. Nah, satu lagi kelemahan dari sepatu ini adalah dia tidak menggigit di median yang basah. Jadi kalau kalian nginjek keramik itu ini sangat bahaya, sangat licin. Apalagi atau misal kalian nginjek aspal yang kena habis hujan, ini kan udah musim hujan nih. Nah, dia tuh kurang menggigit. Kita tuh bisa licin kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kamu pakai sepatu ini, kalau habis hujan mendingan jangan, atau cari track yang bener-bener kering teman-teman. Tapi kalau pakai di jogging track, so far aman, nggak ada kendala, enak banget. Kita ngomongin durability teman-teman. Sepatu ini 70 kilo aku pakai ya, bentuknya seperti ini. Relatif kotornya kotor-kotor normal lah, bukan yang kotor-kotor banget. Nah, untuk outsole-nya seperti ini. Ya sebenarnya kalau dibersihin ini kayak baru sih, kayak nggak ada damage-nya gitu. Jadi kalau prediksiku sepatu ini bakal bisa sampai lebih dari 700 kilo tanpa damage yang berarti, tanpa sole yang terkikis. Karena dari dulu tuh Asics tuh terkenal awet. Jadi kitanya udah bosen sama sepatunya belum bosen sama kita. Ya, untuk durability ini overall sangat luar biasa teman-teman. Hal yang paling aku suka dari sepatu ini adalah value-nya teman-teman. Sepatu ini tuh di bawah 2 juta, tapi menurutku ini amat sangat worth it buat kalian beli. Apalagi buat kayak yang tadi aku ngomong, kalau kalian pakai sepatu ini buat daily run, buat isi run, buat keluar kota, ini tuh cocok banget. Wah, ada helikopter guys, kita tunggu helikopternya lewat dulu aja. Kalau kalian ada budget di bawah 2 juta lagi cari sepatu buat harian, sepatu ini amat sangat cocok. Bolehlah kalian boyong lah. Jadi maksudku adalah kalian tuh nggak perlu ketika cari sepatu tuh nggak perlu cari diskonan sepatu yang paling top line atau yang ada karbonnya, karena menurutku ya balik lagi sesuaikan dengan kemampuan. Yang pertama dana, dan selain itu adalah sesuaikan dengan kegunaan teman-teman. Sepatu karbon itu paling cocok buat race, buat lomba, buat event, buat kebut-kebutan. Nah kalau kalian pakai sepatu karbon buat harian ya ada 2 faktor. Yang pertama, kakimu belum tentu kuat, otot-ototnya, sendi-sendinya belum tentu kuat menopang damage yang dihasilkan dari racing shoes sepatu karbon itu. Yang kedua adalah sayang, karena sepatu karbon lebih mahal, biasanya mereka durability-nya lebih jelek teman-teman. So begitulah review Asics Nosa 315 kali ini. Kalau pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.